Pernah nggak sih kalian belanja di minimarket, tapi pas mau bayar ditanyain, ada kartu membernya nggak kak? Nah, biasanya kartu member minimarket bisa digunakan untuk mendapatkan poin yang bisa ditukar dengan produk-produk yang ada di minimarket. Tapi, pernah nggak sih kalian ngebayangin kartu member yang nggak cuma dapat diskon bulanan dan promo, tapi bisa dapat duit tambahan buat beli handphone, motor, mobil, rumah, terserah kalian deh. Banyak dari kita yang udah tahu atau sering denger token exchange, kayak BNB, CRO, FTT, tanpa tahu kegunaannya dan manfaatnya. Cuma tahu token ini bikin exchange ini, ya udah gitu aja. Sebenarnya kita bisa punya kayak kartu member dari exchange ini loh, cuma bentuknya token bukan kartu. Sekarang kalau kalian perhatiin, makin banyak exchange yang sudah memiliki tokennya sendiri. Sebenarnya kenapa sih exchange pada bikin token? Emang bener kita bisa mendapatkan benefit tersebut? Apa iya benefitnya lebih banyak daripada kartu member minimarket? Hai, nama gue Lorena Rilu. Dalam video ini gue bakal share ke kalian kenapa token exchange itu penting. Tapi sebelum gue mulai, jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan bell notifikasi supaya lo nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Kalau lo tanya ke gue pribadi, lo beli token exchange gak? Kenapa lo beli? Emangnya bagus? Alasan gue simple, kita mundur dulu. Buat gue pribadi, ketika gue milih exchange untuk gue pakai, berarti gue udah riset. Dan di situ gue udah ngebangun trust atau kepercayaan gue ke exchange tersebut untuk naruh uang investasi gue di sana. Jadi saat mereka meluncurkan token mereka sendiri, nggak sulit buat gue untuk membeli atau investasi di situ. Karena dari awal gue udah percaya sama exchange-nya. Selain itu, kenapa banyak yang yakin untuk investasi token exchange? Karena salah satu poin penting dari token adalah kegunaan atau fungsi. Karena token tersebut diluncurin oleh exchange yang emang udah banyak yang pakai dan punya ekosistem yang jelas, token tersebut juga punya potensi yang bagus. Simple kan? Jadi bukan karena ikut-ikutan sih. Untuk ngasih penjelasan yang lebih mudah, gue bakal jelasin pakai contoh. Kita pakai token-token exchange yang populer. Tapi inget ya, ini bukan rekomendasi. Pertama, BNB. Tahun 2017, BNB diluncurin oleh exchange Binance. Semua udah pasti tahu lah ya Binance. Exchange paling besar volume tradingnya di Binance, lo bisa trading spot, margin, futures, option, staking, sampai marketplace NFT. BNB launching dengan harga awal $0,1. Kalau dari awal launch sampai sekarang kalian masih pegang, berarti udah naik sekitar 20.000 persenan. Gak mau kalah, 2019 FTX juga menghadirkan token exchange mereka sendiri dengan nama FTT. Di FTX lo bisa P2P trading, spot, futures, option, staking, sampai marketplace NFT. Sama kayak Binance, tapi yang bikin spesial dia tokenized saham dan forex. Performanya juga bagus, kalau kalian beli dari awal listing udah naik sekitar 6.000 persenan. Gede banget kan? Sekalian kita update berita, ada satu lagi dari exchange lokal yang baru aja ngerilis tokennya, yakni PTU, native token dari Pintu. Gak kalah sama token exchange lain, price gain tokennya sempat nyentuh 1.400%. Lebih dari 35.000 orang nge-lock dana mereka hingga total terkumpul $200 juta. Gila banget kan? Dari yang gue pelajarin, kegunaan dari token PTU sangat fokus ke memperluas komunitas Pintu itu sendiri. Lebih lengkapnya nanti bakal gue jelasin. Gak kalah sama koin-koin atau token-token major lain, tapi apa sih sebenarnya benefit dari token exchange? Sebelum masuk ke benefitnya, penting buat kita tahu tokenomics atau alokasi dari sebuah koin atau token. Supaya apa? Biar tahu kalau marketnya nggak mudah dimanipulasi sama timnya. Singkat aja, total supply BNB itu limited di angka 166,8 juta. Dan udah beredar semua, alokasinya 50% untuk publik, 40% untuk tim, 10% untuk investor. Lumayan gede sih untuk timnya, tapi masih aman menurut gue. Walaupun udah beredar semua, mereka masih ngelakuin burn buat ngejaga harganya. Sama kayak BNB, supply FTT juga limited sekitar 352 juta, tapi yang beredar masih 40% dari supply tersebut. Alokasinya 60% untuk FTX, tapi dibagi-bagi lagi nih, 10% untuk dana cadangan dan pengaman, 25% untuk perusahaan, 20% untuk tim, 5% untuk investor awal, dan sisanya 40% untuk publik. Ngeri sih, tapi 10% itu ke dana cadangan, artinya itu di lock untuk menjaga harga. Binance dan FTX menentukan alokasi yang cukup besar untuk tim atau perusahaan mereka. Semuanya di angka 40%-an, tapi kita bisa lihat performanya sejauh ini sangat positif. Naik sampai ribuan persen. Gimana kalau Pintu? PTU punya limited supply di angka 300 juta, 15% untuk early investor, 40% untuk ngembangin komunitas, 30% untuk publik. Ada treasury, private sale, public sale, 15% untuk tim, alokasi timnya kecil banget sih ini.
40% buat ngembangin komunitas juga oke banget. Berarti Pintu bakal ngebagiin total 120 juta PTU lewat airdrop, rewards, staking reward, dan mungkin sama activity kayak AMA atau event lainnya dari Pintu. Berarti wajib dipantengin sini. Ingat nggak yang gue bahas di awal? Tadi kan gue bandingin sama kartu member minimarket, tapi ada kelebihan atau rewardnya kan? Kalian bisa dapetin reward tersebut dalam bentuk bunga, bonus, potongan biaya transaksi, dan masih banyak lagi. Kalau kalian punya BNB, kalian bakal mendapatkan potongan 25% trading fee kalau bayarnya pakai BNB. Kalau tokennya FTX, si FTT kalian dapat potongan 15% di semua transaksi. Sedangkan kalau PTU sama kayak FTT, potongan 15 trading fee, tentu itu berlaku di masing-masing exchange. Pasti viewers julid lagi siap-siap nulis komentar, yaelah trading fee doang, sabar. Dan ada fitur-fitur khusus atau spesial yang cuma tersedia buat token exchange di exchange tersebut. Dari ketiga token exchange tersebut, ketiganya punya kesamaan yakni fitur staking. BNB staking rewardnya 6,5% per tahun. Staking FTT dapat referral rate atau rebate sekitar 25% sampai 40%. Rebate ini semacam bonus atau cashback. Bayangin ya, 40%. Staking PTU bakal dapat referral reward mulai dari 5% sampai 35% plus biaya withdraw dari 1 sampai 25 kali per hari. Ini berguna banget untuk memperluas user atau komunitas, pertumbuhan ekosistem, menjaga kesetiaan user. Nah, dari staking tersebut kita memperbanyak jumlah token BNB, FTT, PTU kita tanpa melakukan apapun. Ketika kita udah ngelakuin staking, di sisi lain, exchange melakukan token burn untuk menjaga supply token exchange mereka. Ada BNB yang nge-burn nggak tentu jumlahnya. Katanya sesuai pendapatan Binance-nya. Katanya ya. Soalnya Binance-nya sih nggak ngasih tau persis, tapi itu dilakukan per kuartal. Jadi setahun 4 kali. Dan yang di-burn itu 50% dari total supply. FTT burn 33% dari transaksi trading, 10% dari dana cadangan, dan 5% dari transaksi selain trading. Emang agak ribet, tapi mereka ngelakuinnya per minggu. Terakhir, kalau PTU nge-burn 20% dari total supply mereka, dan yang di-burn 0,01 hingga 0,03% dari tiap biaya transaksi per bulannya. Pintu juga bakal nampilin link Etherscan, bukti hasil dari burn. Jadi, kita nih, user-usernya bisa tahu berapa yang di-burn. Transparan kan? Belum lagi kesukaan kita semua nih. Pintu suka ngasih PTU gratisan lewat airdrops, event, trading competition, sama referral program. Nah, ini yang ngebedain sama member minimarket. Karena dengan fitur staking yang terus nambahin token lo, dan mekanisme burn yang terus ngurangin jumlah supply yang beredar, maka harga tokennya naik. Jumlah token nambah, harga token naik. Jadi double kan naiknya? Ini nih yang bisa bikin lo beli motor, mobil, rumah, pesawat, dan semuanya deh. BNB dan FTT udah cukup lama berjalan dan berkembang sesuai roadmap-nya. Masing-masing lagi fokus untuk terus expand user dan perluas partnership. Nah, di sini gue mau fokus sama rencana pengembangan PTU karena baru banget launching. Kira-kira bakal punya potensi untuk bisa perform kayak BNB dan FTT nggak ya? Yang mereka lakukan di kuartal terakhir 2021, yang pertama, launch PTU, yang kedua, airdrop komunitas, 3, mulai diperjualbeli, 4, mulai burn, 5, pengembangan fitur staking. Next-nya di kuartal pertama 2022. Yang pertama, launch staking. Yang kedua, PTU stakers akan mendapatkan gratis withdrawal Bitcoin, Ethereum, token atau koin yang menggunakan ERC20. Ketiga, bonus referral untuk PTU stakers. Terakhir, Pintu akan menghadirkan Pintu Earn. Kuartal kedua 2022. Yang pertama, melakukan token governance. 2, special access bonus tambahan untuk stakers. Yang ketiga, hadiah lebih besar untuk holders PTU. Yang keempat, PTU akan mulai memasuki dunia DeFi. Ini bagus banget, karena pada awalnya BNB juga mulai masuk ke dunia DeFi, dan di tahun ketiga alias 2020, Binance bikin BSC, blockchain mereka sendiri. Lalu di tahun yang sama, si SBF, Sam Bankman-Fried, selain punya FTX, dia juga punya Alameda. Nah, si Alameda ini nge-support Solana, jadi FTX bisa numpang di blockchain Solana. Mungkin kedepannya Pintu juga bisa punya blockchain sendiri. Kita tungguin aja ya. Alright, kita udah di ujung video. Semoga ngebantu ngejawabin pertanyaan kalian yang masih bingung sama token exchange. Jadi lebih paham kan tentang exchange token? Mari kita lebih cermat memilih kripto untuk diinvestasikan. Karena menurut gue, mengetahui di mana kita investasi itu penting. Biar nggak stres, psikologi jadi lebih sehat, investasi jadi lebih tenang karena nggak khawatir FAT apalagi FOMO. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Koinvestasi, aset masa kini, kaya masa depan.